Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian? Oke. Nah, baik, siap. Oke, kembali lagi bersama PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Nah, dengan adanya kesehatan, jangan lupa selalu untuk menjaga kesehatan. Siap. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai permainan bola besar, lebih tepatnya bola voli. Apakah ada kesulitan, belum paham? Nah, nanti bisa ditanyakan ya, lewat Pak Nugi bisa, lewat Pak Arman bisa, nanti biar disampaikan ke Pak Ardi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berganti materinya. Apa Pak materinya? Ya, atletik. Ada yang sudah tahu mengenai atletik? Hmm? Oke, atletik adalah suatu cabang olahraga olahraga yang cukup banyak diminati di dunia. Di Indonesia atletik juga cukup, menjanjikan. Jadi atletik ini adalah sepertinya olahraga wajib di setiap event. Contohnya mulai dari olimpiade yang diikuti, negara di dunia, ada Asian Games, ada SEA Games, bahkan untuk nasional ada PON, bahkan O2SN yang sekarang jadi KOSN, itu pasti eh, me- atletik ini jadi selalu ikut dalam event-event olahraga. Nah, untuk kalian kelas 4, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Jadi besok ketika KOSN kalian bisa ikut cabang atletik. Oke, siap. Nah, kita sedikit bahas mengenai atletik itu apa. Nah, atletik itu merupakan olahraga tertua. Jadi, kenapa tertua, Pak? Ya, jadi atletik ini adalah olahraga yang gerakan dasarnya adalah gerakan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi pada zaman dahulu orang Melayu balapan gitu termasuk atletik. Jadi dulu orang-orang zaman dulu mengenal atletik itu berawal dari lari. Nah, atletik juga disebut sebagai mother of sport atau sebagai induk olahraga. Nah, kenapa induk olahraga, Pak? Kita lihat. Di dalam atletik kita bagi menjadi 4. Ada lari, kemudian jalan, kemudian lompat, dan ada lempar. Jadi ini keempat ini adalah gerakan dasar pada manusia. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bahas ke nih, kita belajar mengenai sejarah atletik. Jadi, atletik itu adalah beberapa olahraga gabungan yang membutuhkan ketahanan dan sepenuhnya menggunakan kekuatan fisik manusia. Jadi, minim menggunakan alat bantu. Jadi hanya membutuhkan kekuatan fisik manusia, bisa kekuatan, kecepatan, kelincahan, power dan daya tahan. Nah, seperti pemain menggunakan fisik manusia. Nah, atletik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon yang berarti adalah lomba atau kontes. Nah, jadi di Yunani dulu itu atletik sangat populer. Hmm. Sebelum Yunani itu bahkan atletik itu sebagai uh, upaya untuk bertahan hidup. Jadi orang zaman dulu, orang purba itu mengenalnya itu atletik itu melayu seko macan, kemudian melempar buruan seperti itu. Nah, di Inggris itu atletik ini sering disebut dengan track and field yang berarti adalah olahraga lintasan dan lapangan. Jadi olahraga ini, atletik ini dilaksanakan di lintasan atau di lapangan seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, pada olimpiade pertama yang sudah dijelaskan Pak Ardi tadi. Jadi olimpiade adalah salah satu event
olahraga bergengsi di dunia. Jadi semua negara bisa ikut. Dan Olimpiade pertama berlangsung di Yunani pada tahun 776 atau abad ke-6 sebelum Masehi, sudah lama. Nah, tapi pada waktu itu atletik hanya memperlombakan lari saja, belum ada jalan, belum ada lompat dan lemparnya. Tapi ketika itu sudah banyak negara yang ikut, bahkan penontonnya pun banyak. Nah, kita ke Indonesia. Kapan Indonesia itu mengenal atletik? Nah, Indonesia mengenal atletik itu sejak pemerintahan Hindia Belanda. Jadi eh, orang Belanda itu mengenalkan atletik di sekolah-sekolah. Jadi sekolahnya bangsawan. Jadi atletik merupakan salah satu mata pelajaran di zaman itu. Nah, organisasi atletik pertama di Indonesia ketika Hindia Belanda itu pada tahun 1917. Nah, itu adalah NIAU. Wahai bahasanya toh NIA. Netherlands Indische Athletic Unie atau Perkumpulan Atletik Belanda. Nah, kalau di Indonesia baru membuat induk organisasi yang bernama PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, pada tanggal 9 September 1950. Jadi cukup lama juga setelah Indonesia merdeka itu atletik sudah berkembang pesat. Kita lanjut. Nah, kita mulai mengenal cabang-cabangnya. Ada 4 cabang yang tadi ya. Kita mulai dari cabang lari. Nah, lari kita bagi menjadi 6. Ada lari jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh, lari estafet, halang rintang, dan maraton. Sudah ada yang kenal dengan nama-nama ini? Oke. Lari jarak pendek jaraknya berapa, Pak? Oke. Pada atletik lari jarak pendek, nah itu bisa disebut dengan lari sprint. Itu jaraknya 60 meter pada kalau ini khusus untuk di dalam ruangan di indoor. Tapi untuk lazimnya ada di 100 meter, 200 dan 400 meter ya. Oke, kemudian ada jarak menengah. Jarak menengah itu di angka 800 hingga 3000. Lebih dari 3000 nanti disebut jarak jauh. Nah, biasanya lari jarak jauh itu jaraknya 5K atau 5000, 5 kilo dan 10 kilo, 10K tuh. Jadi sering kan ada event lari 5K, 10K. Nah, itu lari jarak jauh. Kemudian estafet. Estafet itu berbeda dengan hmm, ketiga ini karena estafet merupakan lari berkelompok. Ada 4 yang melakukan lari. Jadi ada 4 kali 100, 4 kali 400. Jadi setiap pelari tadi melakukan lari sejauh 100 meter dan ini sejauh 400 meter menggunakan tongkat estafet yang harus diberikan ke pelari yang di depannya. Oke. Kemudian ada halang rintang. Itu seperti apa, Pak? Nah, ini jaraknya untuk halang rintang. Jadi ada halangannya seperti gawang dan lain-lain. Nah, untuk normalnya ada di 100 atau 110 meter. Jadi yang 100 itu untuk wanita dan yang 110 untuk laki-laki. Oke, kemudian ini lari maraton. Lari yang cukup jauh. Jaraknya ada 42,195 kilometer. Jadi 42 kilo itu sejauh mana ya? Mungkin dari sini ke pantai. Lebih malah. Nah, itu sejauh 42,195 kilometer. Jadi ini ada ceritanya dulu lari maraton itu. Ini berasal dari Yunani juga lari maraton itu. Jadi dulu tuh perang Yunani melawan Persia. Nah, jarak antara apa namanya?
lokasi perang hingga ke Yunani itu 42,195 kilometer. Nah, kemudian ini kan cukup jauh, jadi ada event yang menggunakan separuh dari jaraknya ini, namanya half marathon, sekitar 21 kilo. Nah, itu untuk cabang lari. Kemudian ada cabang jalan. Cabang jalan hanya ada satu, nomornya yaitu jalan cepat. Apa itu Pak jalan cepat? Oke, jalan cepat itu berbeda dengan lari. Jadi kalau jalan dan lari itu berbeda. Apa bedanya Pak? Jadi ketika jalan itu kakinya menapak. Salah satu pasti ada yang menapak. Tapi kalau lari itu ada saat kita melayang di udara. Jadi kedua kaki tidak menyentuh permukaan tanah. Nah, syarat dari jalan cepat tadi, peserta harus berjalan secepat mungkin dengan telapak kaki menyentuh permukaan tanah. Nah, ini fungsinya biar kelihatan kalau dia itu jalan. Kalau tidak gimana, Pak? Ya udah didiskualifikasi. Dan tungkai kaki harus tegak lurus, tidak boleh menekuk ketika eh, berjalan. Nah, karena jika menekuk maka menyerupai lari, bisa was-was nanti bisa didis. Nah, untuk jaraknya antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk laki-laki jaraknya cukup jauh, minimal di angka 20 kilometer. Ah, ini salah ini part ini nulisnya 20 meter itu dekat banget atau ini 20 kilometer dan untuk yang putra ada 50 kilometer. Nah, untuk putri berapa, Pak? Cukup dengan 10 kilo dan 20 kilometer. Nah, itu jaraknya ya. Ini dikoreksi ya, ini salah ya nanti ya. Bisa kalian ulang catatannya, diganti km bukan m. Nah, oke, siap. Nah, kemudian kita ke lompat. Lompat sudah kenal dengan lompat, berbagai nomor lompat. Nah, ada lompat tinggi yang mengharuskan setiap peserta itu melompat tanpa bantuan dengan setinggi-tingginya. Kemudian ada lompat jauh. Jadi juga ada awalannya, ada tolakannya sebelum dia melompat dan mendaratnya di sejauh-jauhnya. Kemudian ada lompat jangkit. Lompat jangkit itu seperti apa ya? Ada tekniknya. Jadi kakinya harus berbeda. Jadi ketika melompat ada step kaki kirinya, kaki kanannya, kemudian kaki kanan menolak lagi, kemudian mendarat dengan kaki kirinya. Nah, besok ketika mungkin kita bertemu, kita akan bahas untuk lompat jangkitnya ini. Nah, selanjutnya ada lompat galah. Lompat galah dengan lompat tinggi itu hampir sama. Tapi lompat galah itu dibantu dengan galah ini, dengan tongkat fleksibel yang panjang itu untuk melompati setinggi-tingginya untuk limit ketinggiannya. Nah, bedanya nih hanya dengan alat, kalau lompat tinggi tanpa alat seperti itu. Oke, next. Ada cabang lempar. Nah, ini sama juga ada 4. Sudah tahu ya lempar lembing, jadi peserta melempar lembing sejauh-jauhnya. Kemudian ada lempar cakram. Nah, lempar cakram ini sama juga melempar cakram sejauh-jauhnya. Nah, berbeda dengan tolak peluru. Jadi kalau tolak peluru itu bukan dilempar, tapi dia masuk ke cabang lempar karena menggunakan tangannya. Jadi tolak menolak. Gerakannya tidak melempar tapi menolak. Nah, seperti itu. Pelurunya itu apa, Pak? Jadi ini dari besi, terbuat dari besi. Untuk beratnya antara wanita dan laki-laki juga berbeda, lebih berat yang laki-laki. Kemudian ada lontar martil. Ini hampir sama dengan cakram tapi lebih beratnya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita bisa kalian bisa coret-coret di komen
Nah, nanti Pak Ardi bisa lihat pertanyaan dari kalian di komen. Nah, untuk tugasnya tidak ada tugas, silahkan materi ini tadi dicatat di buku catatan PJOK kalian. Tidak usah difoto lalu dikumpulkan. Itu untuk bahan kalian belajar. Jadi nanti ketika UTS, ketika PAS, kalian sudah memiliki catatannya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.